Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menghitung sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Selesai. SHU merupakan sisa hasil usaha koperasi. Jadi selama 1 tahun melakukan usahanya, koperasi mendapatkan laba. Laba di dalam koperasi itu disebut SHU atau sisa hasil usaha. Jika tidak mengalami laba berarti rugi hasil usaha. Lazimnya koperasi mendapatkan SHU selama 1 tahun dan SHU tersebut dibagikan kepada para anggota. Karena para anggota ini selain sebagai pengguna koperasi juga sebagai pemilik karena menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib yang oleh koperasi menjadi modal. Bagaimana cara menghitung SHU? Marilah kita lihat contoh soal berikut ini. Sekarang kita coba melakukan perhitungan SHU. Perhatikan contoh soal. Pak Surya menjadi anggota Koperasi Raja Wali selama 3 tahun. Pada tutup buku 2019, Koperasi Raja Wali memperoleh sisa hasil usaha atau SHU 80 juta rupiah. Total penjualan koperasi 125 juta rupiah. Simpanan pokok anggota 8 juta rupiah. Simpanan wajib anggota 52 juta rupiah. Alokasi jasa simpanan 20%, jasa anggota 25%, dan dana cadangan 25%. Selama 2019, Pak Surya memiliki simpanan pokok Rp500.000, simpanan wajib Rp1.000.000, dan jumlah pembelian Rp850.000. Selain itu, Pak Surya belum menerima SHU tahun 2018 sebesar Rp520.000. Jadi berapa SHU yang akan diterima Pak Surya dari Koperasi Raja Wali saat ini? Mari kita coba berhitung bersama. Terlebih dahulu, kita catat hal-hal yang ada di soal tentang Koperasi Raja Wali. SHU-nya 80 juta. Kemudian simpanan penjualan 125 juta. Kemudian modal itu gabungan dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal koperasi 8 juta rupiah simpanan pokok ditambah 52 juta simpanan wajib. Jadi totalnya 60 juta rupiah. Jasa yang akan dibagikan untuk simpanan 20%. Berarti kita hitung jasa modal 20% kali total SHU kali 80 juta. Berarti 16 juta. Kemudian jasa anggota terhadap pembelian para anggota terhadap Koperasi Raja Wali sebesar 25% kali 80 juta sama dengan 20 juta. Nah, 16 juta ini dan 20 juta inilah yang akan dibagikan kepada para anggota. Salah satu di antara anggota tersebut adalah Pak Surya. Sekarang kita masukkan data dari anggota koperasi bernama
Pak Surya. Anggota Pak Surya mempunyai simpanan pokok 500.000 dan simpanan wajib 1 juta. Jadi total simpanannya 1.500.000. Kemudian pembelian selama 1 tahun 850.000. 850.000. SHU 2018 yang belum diterima 520.000. Sekarang kita coba menghitung SHU 2019. SHU Pak Surya tahun 2019, nanti ditambah yang belum dibayar tahun 2018. Yang pertama kita berhitung SHU modal, jasa simpanan atau jasa modal. Sama dengan simpanan anggota dibagi modal koperasi secara keseluruhan dikalikan SHU jasa modal. Simpanan Pak Surya selaku anggota 1.500.000 terdiri dari 500.000 simpanan pokok dan 1 juta simpanan wajib. 1.500.000 dibagi seluruh modal koperasi 60 juta rupiah. Dan jasa modalnya 16 juta. 1.500.000 dibagi 60 juta dikalikan 16 juta, maka hasilnya 400.000. Ini baru SHU jasa modal, karena Pak Surya menyimpan atau punya simpanan berupa simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi. Selain itu, Pak Surya juga aktif berbelanja di koperasi, maka Pak Surya juga mendapat SHU jasa anggota, yaitu pembelian anggota dibagi total penjualan koperasi dikali jasa anggota, SHU jasa anggota yang akan dibagikan, sama dengan pembelian Pak Surya selama 1 tahun sebesar 850.000 dibagi total penjualan dari koperasi sebesar 125 juta dikali total SHU jasa anggota sebesar 20 juta. Sama dengan kita hitung 850.000 dibagi 125 juta kali 20 juta sama dengan 136.000. Sudah ada 2 angka SHU yang diterima Pak Surya 2019 ini. Maka kita jumlahkan SHU Pak Surya sama dengan 400.000 ditambah 136.000 sama dengan 536.000. Ini SHU yang diterima Pak Surya tahun 2019.
Karena ada yang belum dibayarkan SHU tahun sebelumnya sebesar 520.000, maka ditambahkan. Ini 2019 ya, dikasih keterangan. Kalau ditanya berapa SHU yang diterima Pak Surya 2019, jawabannya 536. Tetapi karena di soal yang tadi kita baca bersama ada SHU yang belum dibagikan, maka total SHU yang diterima Pak Surya sama dengan yang 2018 dituliskan, yang ini 520.000 ditambah 536.000. Jadi jumlahnya adalah 1.056.000. Nah, SHU yang diterima 2 tahun totalnya 1.056.000. Dibuat kesimpulan, jangan lupa. Jadi SHU yang diterima Pak Surya tahun 2019 dan SHU yang belum diterima tahun 2018 sebesar 1.056.000. Demikian cara menghitung SHU koperasi secara sederhana. Jika koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam, maka biasanya jasa anggota ini dihitung berdasarkan pinjaman yang diterima anggota. Kalau jasa modal, seluruh anggota koperasi jumlah simpanannya sama, maka akan mendapat SHU yang sama. Yang membedakan biasanya jasa anggota. Semakin banyak anggota berbelanja di koperasi, jika koperasi tersebut koperasi konsumsi, maka SHU yang diterima akan lebih besar. Begitu juga jika koperasinya koperasi simpan pinjam, semakin banyak anggota meminjam atau utang ke koperasi, SHU-nya semakin besar. Anggota yang tidak pinjam atau jarang utang atau sedikit utangnya, SHU-nya lebih sedikit. Silahkan berlatih kembali untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan dan kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.